Rapat konsolidasi Partai Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Blitar nomor urut 1, Rianto Marhenis Urip Widodo, digelar di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dihadiri oleh Guntur Wahono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan, Gatot Darwoto, Tim Pemenangan Ridho Kabupaten Blitar, Denny, Ketua BSPN Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan, Aryo, anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PD Perjuangan, serta pengurus PAC, pengurus ranting, dan anak ranting Kecamatan Wates. Kegiatan ini digelar dalam rangka untuk mensolidkan semua kader-kader partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Merdeka! Merdeka! Ridho! 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 Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Guntur Wahono selaku anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan yang berkenan hadir dalam kesempatan hari ini. Yang saya hormati anggota DPC PD Perjuangan Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, yang diwakili oleh Mas Gatot Darwoto. Yang saya hormati Pak Aryo Nugroho selaku anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PD Perjuangan yang mewakili Dapil 6. Yang saya hormati dari BSPN Kabupaten Blitar, yang saya hormati jajaran pengurus PAC Kecamatan Wates yang berkenan hadir dalam kesempatan hari ini, yang saya hormati jajaran pengurus ranting sekecamatan Wates, hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai kader partai yang militan tentunya tidak mungkin partai kita yang kita cintai bersama ini nanti akan kalah dengan yang lain. Tentu ini menjadi tanggung jawab panjenengan semua. Di pundak panjenengan semua inilah menaruh harapan besar, karena panjenengan adalah garda paling depan perjuangan partai. Tentunya kita sebagai kader partai tidak boleh mengkhianati, jangan ada dusta di antara kita. Kita harus bergotong royong, bersatu padu untuk memenangkan calon yang kita bawa, yaitu Pak Rianto dan Pak Henis. Tentunya panjenengan semua siap Bapak Ibu? Nah, kita sebagai kader partai tentu pertemuan ini adalah pertemuan yang perdana. Berikutnya nanti kita akan ada kegiatan pertemuan-pertemuan di tingkat ranting agar mensolidkan perjuangan kita. Tidak ada bahasa yang lain, bahasanya hanya satu, kita harus menang. Betul? Ya, siap. Alhamdulillah. Jadi kalau kita yakin setelah hujan
ada pelangi, setelah ada perjuangan mesti ada kebahagiaan. Bahagianya seperti apa? Kalau nanti betul-betul Pak Rianto dan Pak Enis jadi, tentu di wilayah kita itu nanti akan dipikirkan baik itu program bantuan yang lain seperti bansos dan semuanya. Itu tidak keluar dari konteks daripada pemerintah, karena campur tangan pemerintah itu ada di situ. Tanpa ada campur tangan, tentu program bansos dan lain sebagainya tidak mungkin bisa terwujudkan. Nah, pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah PDI Perjuangan, karena di Kabupaten Blitar ini sudah tahu kita punya 19 kursi di DPRD, gitu. Pak Bupati dan Wakil Bupatinya adalah dari PDI Perjuangan, Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan. Secara organisasi kita kuat, namun kalau kita tidak bergerak, panjenengan semua tidak bergerak, itu tidak ada artinya, karena panjenengan nanti yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, bukan beliau-beliaunya, gitu. Jadi kita menaruh harapan besar, semoga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjuangan kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk memenangkan calon yang berangkat dari PDI Perjuangan itu betul-betul terwujudkan. Siap, Pak? Siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati Mas Bambang beserta pengurus PAC, Bapak Ibu pengurus ranting, anak ranting wilayah Kecamatan Wates. Yang saya hormati Mas Aryo, yang saya hormati Mas Guntur dan Mas Denny sebagai PSPN dan semuanya saja yang berbahagia. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka untuk konsolidasi partai, khususnya dalam rangka pemenangan yaitu calon kita, yaitu Pak Rianto dan Pak Marhenis. Aturan kampanye itu tidak seperti dulu. Dulu itu kampanye pasti di tempat yang luas, di lapangan dihadiri berapa orang pun boleh, ditekani wong piroe oleh, bengok-bengok gawe son sing tingkat piroe oleh. Ya nek orkese, nek penyanyine sing midut-midut oleh. Ya, saiki semua dibatasi karena dalam rangka menjaga kesehatan, ya. Karena kesehatan ini mahal harganya. Makanya KPU mengatur sekarang kampanye itu dibatasi hanya 50 orang, mung wong 50. Sebetulnya semacam ini sangat mengganggu perjalanan calon. Karena apa? Calon tidak bisa bebas kampanye menyampaikan program-programnya. Termasuk calon kita yang pernah menjabat, ya kan? 2 periode. Pak Rianto kan pernah jabat wakil bupati, periode ini adalah bupati dan wakil bupati. Kalau bisa kampanye terbuka, itu bisa menyampaikan hasil-hasil pembangunan dan akan menyampaikan program-program pembangunan yang akan datang. Jadi sekarang ini memang mekeko nek cara Jawa niki. Nggih. Jadi mekeko. Jadi memang ini yang harus kita hadapi bersama-sama. Jadi situasi ini secara nasional, tidak hanya Indonesia, dunia pun juga semuanya itu mengalami hal yang sama. Makanya kampanye hari ini sekaligus dari kami tim kabupaten selama 5 hari ini saya harus berputar untuk mengadakan yang pertama itu konsolidasi partai dulu, mensolidkan pengurus partai dulu, ini yang paling pokok. Setelah itu nanti juga akan saya jadwalkan lagi kampanye yang sifatnya itu kampanye dengan partai koalisi yang lain, yang nanti pasti ada jatah dari tim kabupaten untuk Wates. Nah kalau nanti dengan tim koalisi, otomatis kalau koalisinya ada PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, P3, Gerindra, PSI, 7 partai itu kalau memerlukan orang 50, berarti masing-masing partai ini ya sekitar wong 7 Mas Bambang kok. Ya. Ya tak umumnya pisan kok sampai nggak cemburu.
gitu. Anak rame-rame kampanye kok aku ora diundangi ngono. Kok mek PAC netok menangi dhewe kira-kira enak apa-apa wi. Mas Bambang ngamoh nah iki kok. Nggih. Jadi ini sekalian, jadi nanti ada kampanye lagi. Yang kampanye adalah partai koalisi, tim kabupaten, otomatis semua yaitu partai pendukung di Kecamatan Wates ini harus dilibatkan, ya, dilibatkan untuk kampanye. Nah, harapan kami pada saat ini, tadi tugas-tugas sudah disampaikan Mas Bambang, saya menekankan saja, ya semampu-mampu jenengan untuk bergerak di lapangan, semampu-mampu. Pertama diri sampean dengan keluarga, kedua lingkungan harus diajak, ya. Jangan sampai bermain bermuka dua, apalagi jadi pengurus ora pantes. Nah, jadi pengurus ning kono kok krungu ngene kuwi gluduk tok. Muga-muga gluduke ora dadi udan. Ngono ae ndonga ae gitu. Muga-muga mek gludak-gluduk omahe nggo sak kebo rong kebo apa piye. Ya mungkin nek sampean ndak tenang bingung. Lah Pak Gatot biasane ngono kae kok ora ngono. Ya aku saiki mek saya di mek iso ku pidato ngene iki wangi-wangi ngene iki. Nek kon iwang-iwang kaya aku mbiyen yo ora iso lah. Mas Aryo yo ora iso ngono lho Pak. Ya jadi semacam itu. Ya kita ya punya tenaga pikiran semampu kita untuk bersama-sama berjuang, dibantu oleh Mas Guntur juga ini. Jadi nanti ya mudah-mudahan Pak Rianto, Bapak Ernest mungkin nanti suatu saat bahasanya sekarang dipakai belusuan, ya belusuan ke tokoh masyarakat dan sebagainya itu penting sekali. Dan sekarang sangat minim sekali sehingga kita ini ya juga cemas ya dengan situasi semacam ini. Biasanya sekali datang bisa orang 1000, 2000 program-program itu tercapai. Sekarang kan tidak bisa, ya terbatas. Seandainya waktu 2 bulan untuk kampanye, ya setiap hari di Wates itu 50 ini ya kewesel kira-kira, gitu, kewesel tenang. Jadi ini memang ini suatu tantangan. Jadi saya tegaskan, sampai harus tetap tegak lurus terhadap perintah partai. Apapun keputusan Bu Mega harus kita amankan, ya. Apapun keputusan Bu Mega harus kita amankan dan kita menangkan supaya Blitar ini tetap dipimpin oleh yaitu bakal calon kita Pak Rianto dan Pak Marhemis. Jadi itu penekanan dari saya kepada sampean. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati lewat saya, Pak Anies lewat saya, kita hanya menyampaikan program-program pembangunan yang harus kita kampanyekan kepada masyarakat. Dan mohon maaf, ini nanti kami setelah acara ini harus kampanye 3 tempat. Setelah ini kembali lagi ke Binangun di Ngempul, lalu kembali lagi ke Panggung-Rejo. Saya menyusun jadwal itu keliru. Bayang Ngempul Binangun dhisik, ngidul terus ngurong, ngidul dhisik, ngalor neh, ngidul neh. Ini kalau ini barang walah kadung izin yang Polres dibaik keliru lek menyusun jadwal. Jadi ini kemarin 4 tempat, Udanawu, Worodadi, Serengat dan Sarangkulon. Wis, terus mengatur niki. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada semuanya yang hadir pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, 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 lanjutkan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, Mega. Matur nuwun. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah diamanatkan ke saya hadir untuk menyampaikan hal-hal tentang BSPN Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Denny, rumah saya di Garum. Saya orang baru di PDI tapi wajah lama mungkin. Wajah lama tapi orang baru di internal partai. BSPN adalah salah satu badan yang dimiliki oleh partai PDI Perjuangan di antara badan-badan yang lain. Ada Baguna, ada Badan Pemenangan Pemilu, ada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, dan ada BSPN sendiri, Badan Saksi Pemilu Nasional. Bapak Ibu sekalian, keberadaan badan-badan ini sebetulnya diharapkan oleh DPP Pusat ini mampu menjalankan fungsinya masing-masing untuk menopang
menopang kegiatan partai agar bisa menjadi lebih maksimal. Nah, bicara tentang BSPN, sebetulnya keberadaannya sudah lama, namun nampaknya didorong untuk benar-benar serius. Ini mungkin pada momentum pilkada ini, sehingga BSPN ini mendapatkan pelatihan yang intensif, mendapatkan perhatian yang intensif juga, mulai DPP membangun komunikasi, BSPN pusat intensif membangun komunikasi, bahkan BSPN daerah provinsi itu tidak pernah berhenti untuk mengawal kegiatan BSPN. Salah satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, mengingat jadwalnya seperti yang disampaikan Pak Gatot tadi agak padat, adalah hal penting, yaitu perlunya kita merekrut 2 orang saksi. Dalam hal ini saya perlu merasa penting memberikan apresiasi kepada PAC Wates. PAC Wates menyetorkan nama saksi paling dulu dan paling lengkap di antara PAC yang lain. Namun karena kemarin ini masih ada simpang siur tentang informasi apakah 1 orang saksi, apakah 2 orang saksi, maka kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kami memohon agar PAC Wates mengirimkan 1 lagi, sebagaimana saya sampaikan juga kepada PAC yang lain, bahwa kami membutuhkan 2 orang saksi seperti yang diamanatkan dalam. Jadi keberadaan BSPN ini begitu pentingnya sampai dituangkan dalam peraturan partai secara khusus, yaitu peraturan partai nomor 10 tahun 2019. Kemudian diatur pula tentang pentingnya BSPN untuk merekrut minimal 2 orang saksi. Bahasanya kalau dalam aturan partai, sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi lebih juga malah lebih bagus. Karena harapannya saksi ini tidak hanya menjadi saksi, namun juga akan dijadikan sebagai guraklih, yaitu regu penggerak pemilih. Saksi tidak hanya seperti yang kita pahami selama ini, tapi sebetulnya saksi direncanakan, didesain untuk menjadi bagian dari mesin pemenang. Sehingga saksi ini akan dilatih juga sebagai regu penggerak pemilih. Kami BSPN yang mendapatkan tugas untuk melakukan perekrutan, melakukan pelatihan, dan juga melakukan penegasan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti dalam merekrut saksi, ini salah satu prosedur yang diharapkan oleh BSPN adalah orang-orang yang berasal dari TPS masing-masing. Para saksi ini berasal dari TPS masing-masing karena mereka nanti juga akan fokus untuk mengamati para pemilih di TPS-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. PDI Perjuangan. Mega. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Pak Gatot Darwoto. Pak Gatot Darwoto ini wis ndak asing. Ketua DPC PDI Perjuangan sebelum saya. Jadi Pak Gatot juga pernah jadi ketua DPC. Kemudian saya diperintahkan untuk melanjutkan. Jadi kedua-duanya donggolan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gatot. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Bapilu, sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Okay. Yang saya hormati Mas Denny, Ketua BSPN, wis ngurusi saksi, pengamanan pemilu termasuk hasil akhir, tanggung jawab daripada Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Mas Bambang, Ketua PAC, yang sangat saya banggakan beserta seluruh pengurus dan kawan-kawan pengurus ranting, anak ranting barangkali yang hadir. Terima kasih sudah ketemu lagi dengan kita semua dalam rangka mensolidkan partai. Yang saya hormati Mas Aryo, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Komisi 2. Komisi ini awak dewe, komisi ini para petani, para peternak, koperasi, perdagangan dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk beliau semua.
kali ini kita hadir bersama-sama dalam rangka mensolidkan organisasi kita PDI Perjuangan. PDI nang Blitar wis kondang kaloko ora bakal kalah di setiap pertarungan. Leres nggih? Nah, sehingga juga tidak keliru bahwa di dalam kita melakukan konsolidasi, kita juga dihadiri oleh kawan-kawan Panwas, PPK, Kecamatan Wates, selamat datang, dan hadir pula kawan-kawan dari kepolisian, sahabat kita yang ikut mengamankan jalannya acara ini. Tepuk tangan dulu untuk beliau-beliau semua, luar biasa, terima kasih. Oke, sekali lagi, kedatangan kami semua yang ada di depan dalam rangka mensolidkan partai. Partai sudah memutuskan bahwa di Pilkada tahun 2020 PDI Perjuangan menetapkan beliau Bapak Rianto dan Pak Marhenis sebagai pasangan calon Bupati Wakil Bupati dengan nomor urut 1. Nomor 1 muga-muga filosofnya yang paling unggul dan menang, nggih. Tetapi kemenangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mungkin akan terwujud tanpa kita ada kesepahaman, tanpa kita ada kemauan yang sama. Pak Gadot dari Bapilu, Mas Denny, BSPN, kawan-kawan dari fraksi, Mas Bambang dari PAC, kantar-kantar semangatnya. Tetapi kalau kawan-kawan yang kerja di lapangan, yang menjadi senopatinya partai ini juga tidak maksimal, itu juga tidak akan terwujud. Bener nggih? Kita saling gayung bersambut, kabeh saling membutuhkan. Kita sudah kerja maksimal, benteng terakhir itu adalah di saksi. Benar Mas Denny? Kalau kita sampai teledor, waduh ciloko Pak. Jenengan sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi, komunikasi, silaturahmi kemana-mana, melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh, simbol-simbol massa. Diharapkan diminta bantuan untuk memberikan dukungan paslon yang kita usung, karena dengan berbagai unggal mereka layak untuk menang di periode ke depan ini. Nah, tetapi sekali lagi benteng terakhir di saksi kudu cermat, ojo ngantek engko karo penyelenggara. Iki saya istirahat break, silakan sampean pulang aja dulu, ndak apa-apa, makan-makan. Kalau sampai kebobolan, siapa yang mau bertanggung jawab? Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan bahkan sejak mulai Pak Gadot sebagai ketua DPC, model-model dan cara-cara itu juga sudah pernah dilakukan oleh pasangan yang lain, oleh tim-timnya. Makanya kita kudu hati-hati, tenang. Sekali lagi, benteng terakhir pertahanan kita pada tingkat saksi. Benar ya? Tadi disampaikan oleh Mas Denny bahwa saksi tidak hanya pengamanan di dalam arena TPS, tetapi bagaimana saksi juga bisa peran di luar TPS, saksi luar. Dan diharapkan pula saksi ini juga mampu sebagai regu penggerak pemilih. Lek enek wargane kita yang belum datang, tidak ada salahnya regu penggerak belum mengingatkan. Kang, wae teko kan, gue salah ditutup karena ini dibatasi jam sekian. Biasanya wes keri-kerian yang gue berodok longgar. Nah pada saat longgar wes tutup, lah ini kan celaka. Padahal itu pendukung pasal nomor 1. Inilah Bapak Ibu sekalian kewajiban-kewajiban kita yang mesti harus kita lakukan di lapangan. Nah, yang kedua yang perlu kami mengingatkan, kulo niki sewaktu-waktu kalau saat di Blitar njajah desa Milangkori, sambang sedulur-dulur di semua daerah di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Kan ini dapil saya. Kami ditugaskan oleh DPD partai untuk ikut berjuang, bertanggung jawab memenangkan paslon nomor urut 1 podo karo panjenengan, sehingga punya tujuan yang sama. Kemarin diingatkan oleh Pak Gadot di tempat lain, kalau ada persoalan sekecil apapun jangan sampai dipikir dewe. Panjenengan yang ranting ada persoalan, silahkan dikomunikasikan dengan Mas Bambang selaku ketua PAC. Mas Bambang akan mencarikan solusi. Tetapi kalau Mas Bambang selaku ketua PAC nanti masih ada kesulitan, kan masih ada tingkatan di atasnya, yaitu tim pemenangan tingkat kabupaten. Saya juga kepingin melalui penjenengan semua memberikan info kepada kami. Barangkali ada tokoh-tokoh yang bisa kami kunjungi. Lek cukup penjenengan silakan penjenengan. Kalau nanti bisa melalui Mas Bambang, silakan melalui Mas Bambang. Tetapi kalau memang perlu kehadiran saya, Pak Gadot dan teman yang lain, saya dengan senang hati akan bersama-sama dengan saudara-saudara akan mengunjungi mereka. Kita ajak untuk mendukung, bergabung, memenangkan pasangan Pak Rianto, Pak Marhenis. Ngaten nggih? Setuju nggih? Nah, tadi juga pesen Pak Gadot, Mas Guntur,
wilayah Blitar Selatan sampean juga tahu. Tadi juga diingatkan ke Pak Rio. Kita itu rata-rata kesulitan banyu, bener? Betul. Nah, tadi mikir Pak Gatot Mas Guntur, besok lek pancen wates iki menang, apa hadiah kok sampean? Nah, itu Mas Bambang juga gitu. Iki Tulungrejo, wates ini juga banyak masyarakat yang kekurangan air. Kami juga berjuang, Pak, bahwa Blitar Selatan menjadikan prioritas kami di dalam APBD Provinsi Jawa Timur, terutama tentang pengadaan sumur bor, sehingga tidak keliru kalau nanti di APBD 2021 kami tadi sudah sampaikan saya akan pasang paling tidak 10 sampai 15 titik pemasangan sumur bor untuk mencukupi, paling tidak mengurangi kelangkaan air yang ada di Blitar Selatan. Nggih, Pak nggih? Nah, tentang titiknya di mana? Tentang titiknya di mana, saya tetap akan melakukan komunikasi melalui kawan-kawan DPC, kawan-kawan PAC, bahkan kalau perlu ngumpullah di dalam reses khusus dengan struktural dengan pengurus PAC ranting, anak ranting yang ada di kecamatan ini. Setuju nggih? Nah, dan saya sadar Bapak Ibu sekalian, saya jadi wakil di sana karena bantuan panjenengan, dan panjenengan juga butuh uluran tangan dari kami, dari Mas Aryo, dari Mas Gatot dan teman-teman yang lain, sehingga komunikasi kami sesama kader partai tidak boleh ada jeda, harus selalu terkomunikasikan. Termasuk Pak Gatot sudah menyampaikan kenapa kita harus memenangkan paslon nomor 1. Pertama, ini adalah garis partai. Garis partai tidak boleh ditawar. Sekali diputuskan A harus dimenangkan. Itu satu. Yang kedua, ini adalah kehormatan partai. Opo yo awake dhewe sing dadi bahu sukune partai sebagai kepanjangan tangan partai akan berkhianat? Tentu jawabnya tidak. Ojo ngentek lek banteng kuwi berubah menjadi celeng. Betul nggak betul? Jari para winasi sembiyen sampai gepeng bangga banteng. Makanya banteng harus menang. Nggih. Terus kemudian Bapak sekalian, apa yang sudah disampaikan Pak Rianto kepada saya beberapa waktu yang lalu, banyak gagasan, banyak program yang akan dilaksanakan di dalam periode kemarin. Tetapi selama satu periode ini rasa-rasanya masih belum cukup, belum bisa mewujudkan impian PDI Perjuangan melalui kepanjang tangan petugas partai yang ada di eksekutif, sehingga barangkali perlu bantuan penjenengan untuk mewujudkan beliau duduk kembali dalam rangka mewujudkan gagasan-gagasan besar. Kulo sadar, kulo ngerti, lek dalan-dalan Blitar Selatan ki oke sing angel. Bener apa mboten? Kulo angger teng Gembrang Kidul, usulane Pak Roto-Roto. Bagaimana Blitar Selatan itu mendapatkan porsi lebih sehingga jalan-jalan paling tidak podo karo Blitar yang sebelah utara. Bener nggih? Nah, itu salah satu impian Pak Rianto. Kalau nanti menjadi bupati lagi, maka akan koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di fraksi PDI Perjuangan di DPD Blitar, akan mengalokasikan anggaran dalam rangka perbaikan jalan-jalan yang ada di Blitar Selatan, termasuk program-program yang lain. Dan itu semua akan bisa terbukti, terwujud manakala beliau bisa memimpin kembali Blitar. Ning lek ora terus piye? Terus nasib kula panjenengan bagaimana? Kita semua mendapat beban dan tanggung jawab pada konstituen yang ada di wilayah kita masing-masing. Lek ana apa-apa sing dijujukan kan panjenengan. Bener nggak mboten? Wargane ranting desa Tulungrejo mesti goleki ya ketua ranting. Sing teko Mojorejo ya begitu, Purworejo, kemudian dari mana? Dan lain sebagainya. Kita itu punya beban tanggung jawab pada konstituen kita, sehingga kalau kita sampai tidak bisa mensukseskan ini, bagaimana nasib orang-orang yang kita pimpin di bawah. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih, Bapak sekalian, tadi Pak Gatot sudah menyampaikan, setelah ini kita akan geser ke Binangun, setelah Binangun ke Panggung-Rejo. Nah, tadi ini Pak Gatot juga menyatakan bahwa itu salah saya ngatur jadwal. Tak pikir ora salah, Pak. Pancen syaratnya wates menang ini ditekani dhisik dhewe. Tepuk tangan dulu. Nah, wis ditekani Pak Gatot, wis ditekani Pak Gatot, Pak Deni, Pak Aryo dan yang lain. Wis muga-muga
ora kalah, nggih. Mudah-mudahan perjuangan kita semua, perjuangan kawan-kawan yang satu misi dalam rangka pemenangan calon nomor 1 senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nggih. Dulur-dulurku kabeh diparingi rezeki sing kathah kali Gusti Allah, diparingi sehat, semangat sampai nanti kita ketemu lagi setelah pasca Pilkada Blitar 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain berdoa menurut keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulullah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taqatan kalama wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.